Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita kembali beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih pada pagi ini kami membuka hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk dengar sabda firman Tuhan. Mulai firman-Mu lah kami hidup. Mulai firman-Mu lah kami beriman. Mulai firman-Mu lah kami melihat kemuliaan Tuhan. Sertai hamba-Mu, pakai bibir hamba-Mu, membicarakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirman kepada kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi tema khotbah kita, apakah kita rajin mencari Tuhan? Nah ini saudara, apakah kita semua rajin cari Tuhan? Atau lebih banyak cari uang? Nah saudara, mari kita baca firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 13. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, salah satu pertanyaan yang paling penting yang patut kita renungkan adalah, apakah saya sungguh-sungguh rajin mencari Tuhan dalam hidup saya? Di tengah kesibukan duniawi, pekerjaan, studi, pelayanan, bahkan aktivitas keagamaan, kita bisa kehilangan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kalau kita banyak waktu yang kita habiskan tentang duniawi ini, banyak aktivitas yang melelahkan badan kita, bisa kita hubungan kita dengan Tuhan menjadi longgar. Hari ini kita akan merenungkan apa artinya rajin mencari Tuhan. Bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana buahnya dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, apa artinya rajin mencari Tuhan? Mencari Tuhan bukan hanya sekedar ritual. Banyak orang mencari Tuhan hanya lewat kebiasaan. Seperti berdoa sebelum makan, hadir di gereja setiap minggu, dan sebagainya. Tapi Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh mau menyembahnya. Rajin artinya tekun, tidak malas, konsisten, dan penuh dengan kesungguhan. Tapi dalam realitas, banyak orang Kristen lebih rajin mencari berkat Tuhan daripada mencari Tuhan sendiri. Kita mau Tuhan karena kita mau berkat Dia. Kita mau Tuhan karena kita mau Tuhan selalu memberikan kita sukses dan berhasil. Karena waktu kita mencari Tuhan, kita ada maksud tujuan untuk Tuhan berkati kita. Setelah itu, kita punya kesibukan, kita sudah lupa. Setelah kita dapat, kita sudah lupa. Lebih cepat mencari solusi daripada kita mencari hadirat Tuhan. Kita bisa rajin bekerja, belajar rajin, melayani rajin. Tapi hati kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mencari Tuhan berarti kita mencari pribadinya, bukan hanya mencari berkatnya. Kita sering berdoa untuk minta berkat, pertolongan, dan solusi. Tapi apakah kita mencari Tuhan karena kita rindu mengenal Tuhan lebih dalam? Ini pertanyaan.
Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya berikan satu ilustrasi. Anak yang mencari ayahnya di tengah keramaian. Seorang anak kecil tersesat di sebuah pusat perbelanjaan yang sangat ramai. Ia berjalan-jalan tanpa menggenggamkan tangan ayahnya. Ketika ayah sadar, ayahnya tidak kelihatan anaknya. Lalu anaknya mulai panik dan mulai menangis. Tapi dia tidak tinggal diam. Dia mulai mencari ayahnya dengan lari ke setiap sudut. Memanggil ayahnya, "Ayah, ayah di mana kamu? Ayah, ayah di mana kamu?" Tidak henti sampai menemukan ayahnya. Nah, ketika akhir pertemuan, ia memeluk ayahnya dengan lega. Tak mau lepas lagi. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, demikian juga seharusnya kita mencari Tuhan dengan kerinduan dan kesungguhan. Bukan sikap yang pasif. Kita tidak akan puas sebelum bertemu kembali dengan hadirat Bapa Surgawi kita. Saudara kasih Tuhan, rajin mencari Tuhan, konsisten hidup di dalamnya. Bukan hanya sekedar pada saat kita butuh, tapi setiap pagi, setiap malam, tekun dalam doa dan baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pagi dan malam. Saudara, mencari Tuhan bukan berarti banyak aktivitas agamawi. Mencari Tuhan bukan berarti kita banyak melakukan pelayanan, banyak keagamaan. Bukan. Tetapi mendekatlah kepada pribadinya Tuhan dengan hati yang haus dan lapar dan tulus. Bisa jadi seorang aktif dalam pelayanan, tapi hubungan dengan Tuhan kering, banyak. Saya sudah 23 tahun jadi hamba Tuhan. Saya lihat banyak pelayanan di gereja. Itu kering rohaninya. Karena too much aktivitasnya. Sendiri sama Tuhan tidak ada komunikasi. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkannya. Artinya kita bisa terlihat rohani di luar, tapi belum tentu dekat dengan Tuhan di dalamnya. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang, wah luar biasa ketika mencari Tuhan. Saya juga salut, tapi hatinya sebenarnya tidak ada Tuhan. Saya sudah 3 kali mengatakan dalam khotbah ini. Mencari Tuhan berarti mencari pribadinya, bukan hanya berkatnya. Apakah kita datang kepada Tuhan hanya saat kita butuh pertolongan? Banyak orang berdoa seperti ini karena ada masalah, bukan karena rindu kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus rajin mencari Tuhan? Karena hanya Tuhan sumber hidup sejati. Tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, kita kering secara rohani. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat ketiga, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara, itu Mazmur. Ada Daud, itu menceritakan kerinduannya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, karena kita akan menemukan Dia jika kita sungguh-sungguh mencarinya. Janji Tuhan, ya dan amin. Yeremia 29 ayat 13 kita baca sekali lagi. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan Allah hadir. Tuhan pasti hadir di dalam kehidupan kita. Nah saudara, ingat, jangan cari Tuhan hanya berkat. Cari Tuhan, dekatlah Dia. Supaya saudara memperoleh hidup damai sejahtera. Dan jiwa saudara tenang, pikiran saudara tenang, hati saudara tenang, dan saudara bahagia, dan saudara sehat. Itu lebih penting daripada berkat. Saudara kasih Tuhan. Karena iblis tidak ingin kita dekat dengan Tuhan. Ingat, iblis akan selalu mengganggu kita dengan kesibukan. Iblis akan membuat kita malas-malasan dengan hal-hal duniawi. Maka kita perlu lebih rajin, lebih tekat untuk melawan iblis. Iblis tahu bahwa kekuatan orang percaya berasal dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka ia akan mencoba melemahkan kita lewat gangguan-gangguan. Dan selalu menunggu, memberikan godaan-godaan kita supaya kita jauh dari Tuhan. Memberikan kita kesibukan. Dan bahkan memberikan kita kelemahan.
dan memberikan kita kemasan rohani. Saudara tahu, di mana Yesus mencoba di padang gurun, iblis mencoba Yesus 4 kali. Setelah itu, iblis merasa bahwa percobaannya sudah selesai. Mari kita baca Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya. Kalimat yang kita harus garis bawahi, dan menunggu waktu yang tepat. Berarti iblis tidak mundur. Dia selalu tunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat untuk masuk ke kita lagi? Kapan waktu yang tepat ketika kita berhubungan sama Tuhan itu? Ketika kita bereaksi dengan Tuhan dilonggarkan, di situ dia masuk. Kapan kita berhubungan sama Tuhan, ada kelonggaran, di situ dia masuk. Dia tidak mundur. Iblis lebih rajin daripada kita. Kenapa? Dia rajin untuk mencari saudara, supaya saudara tidak dekat dengan Tuhan. Supaya saudara bisa hidup, menikmati dunia. Akhirnya saudara ikut kepada dia. Maka kita kalau mau hidup kekal, mendapat keselamatan, mendapat damai sejahtera, mendapat hidup sehat pikiran, hati, jiwa. Maka Alkitab mengatakan di Efesus 6 ayat 11. Ayat 11, kenakanlah seluruh perangkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, senjata Allah apa? Firman. Senjata Allah apa? Doa. Melalui banyak doa, spiritual firman Tuhan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tuhan itu memberikan kita perisai, ketopong, untuk kita bisa dilindungi oleh hadirat Tuhan. Sehingga iblis tidak bisa mengganggu kita. Karena kita selalu relasi dengan Tuhan dengan dekat. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, bagaimana ciri orang yang mencari Tuhan? Bagaimana ciri orang yang rajin mencari Tuhan? Pertama, hidup dipenuhi firman Tuhan. Yang membaca, merenungkan, mentaati firman Tuhan. Yang memiliki waktu yang khusus untuk Tuhan. Doa, penyembahan. Bukan sekedar rutinitas, tapi dia butuh rohani, hadirat Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, dia makin serupa dengan Kristus. Semakin seorang dekat dengan Tuhan, hidupnya semakin mencerminkan kasih, kesabaran, dan kebenaran. Saya berikan satu ilustrasi Wi-Fi dan koneksi dengan Tuhan. Di zaman sekarang ini banyak orang merasa panik kalau kehilangan sinyal Wi-Fi, bukan? Mereka berjalan ke sana kemari untuk mencari sinyal yang kuat. Ya, membuka ulang jaringan, bahkan bertanya kepada orang lain, di mana ada koneksi, di mana ada sinyal yang kuat. Mereka merasa tidak bisa tenang kalau tidak bisa terkoneksi. Nah, saudara, lucu ya. Kita sering lebih rajin mencari koneksi internet daripada kita mencari koneksi dengan Tuhan. Padahal koneksi rohani kita jauh lebih penting. Tanpa itu kita tidak punya arah, tidak punya kekuatan, tidak punya damai. Ingat, Tuhan yang punya langit dan bumi. Kita harus percaya semua atas perencanaan Tuhan. Kita harus lebih rajin untuk cari Tuhan daripada kita cari Wi-Fi, cari koneksi. Kalau Tuhan mau berkati kita, tanpa koneksi pun berkati kita. Masih ingat dulu kita tidak punya Wi-Fi? Ada cara Tuhan bagaimana pelihara hidup kita. Saya sudah 60 tahun. Sampai hari ini saya melihat tanpa Wi-Fi pun dulu Tuhan selalu memberkati saya. Nah, jadi Wi-Fi itu sebagai alat. Tetapi jangan kita berharap kepada Wi-Fi. Berharaplah kepada Tuhan. Berkoneksi dengan Tuhan. Sehingga kita dilindungi oleh sinar kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan kesibukan, dosa atau kenyamanan menjauh hidup. Jangan biarkan kesibukan, dosa atau kenyamanan menjauh kita dari Tuhan. Dunia ini terus menarik kita menjauh dari hadiratnya. Tapi Tuhan berkata, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Hari ini Tuhan menantikan saudara-saudari. Bukan untuk menghakimi, tapi memulihkan hubungan saudara yang mulai dingin, mulai kering, mulai kosong. Ayo kita buka hati kita. Mulai kita kembali membangun mesbah pribadi kita. Merindukan hadirat Tuhan. Temulah Tuhan setiap detik. Temulah Tuhan setiap waktu. Maka engkau akan memperoleh Tuhan selalu di hatimu, di jiwamu, di pikiranmu, di aktivitas kamu. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih pada hari ini. Mengapa kita harus cari Tuhan? Mencari Tuhan lebih penting dari mencari berkat. Karena Tuhanlah yang sumber berkat. Maka kami akan disadarkan hubungan kita
yang harus lebih banyak berinteraksi dengan Tuhan. Sehingga jiwa kita tidak kering, pikiran kita tidak kering, hati kita tidak kosong. Maka diisi dengan firman Tuhan. Dan Tuhan selalu membakar kita dengan ketopong perisai, yaitu firman Tuhan. Sehingga kami selalu dilindungi Tuhan. Dan sinar kemuliaan Tuhan selalu menyertai kami. Sehingga hidup kita selalu damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Dan Tuhan kuatkan kami terus. Dan berikanlah perlindungan pada kami. Dan ajar kami terus mendekati-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, apakah hari ini saudara rajin mencari Tuhan? Apakah saudara rajin mencari berkat Tuhan? Apakah saudara rajin bekerja mencari duniawi yang menggiurkan ini? Silakan saudara menentukan jalannya. Jika saudara makin banyak mencari Tuhan, saudara ada damai. Saudara dilindungi Tuhan. Ada kekuatan spiritual, kekuatan firman Tuhan yang dalam diri saudara. Kekuatan firman Tuhan dalam jiwa saudara. Kekuatan firman Tuhan di dalam pikiran saudara, hati saudara. Tapi saudara punya waktu lebih banyak mencari berkat, lebih mencarikan duniawi, saudara akan kering, saudara akan hampa, saudara tidak sukacita, saudara akan capek. Marilah kita gunakan waktu kita lebih rajin mencari Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati kita. Marilah kita gunakan waktu kita setiap pagi, setiap jam, setiap siang, setiap malam. Carilah Tuhan selajin mungkin. Karena di mana kita mencari Tuhan, selajin kita mencari Tuhan, Tuhan gampang ditemui. Tuhan Yesus memberkati.